Selamat pagi. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari penyelesaian persamaan diferensial biasa orde 1. Sekarang kita ingin menyelesaikannya dengan cara homogen ya, atau substitusi Y sama dengan Vx. Kita bisa menggunakan penyelesaian homogen ya. Syaratnya adalah persamaan diferensial itu berupa atau berbentuk pecahan ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh persamaan diferensial biasa orde 1 yang dia berupa pecahan. Jadi kalau kalian menemukan pecahan bentuk pecahan seperti ini ya, dan ada unsur X dan Y, maka kita bisa menyelesaikannya menggunakan homogen ya. Kalau yang kemarin untuk yang pemisahan variabel ya, nah itu tidak harus dalam bentuk pecahan, yang penting syaratnya ada unsur X dan Y ya. Nah, seperti ini pemisahan variabel, ini syaratnya. Kalau yang homogen apapun ya, kalau dia selama dia bentuk pecahan ya dan mengandung unsur X dan Y, maka kita bisa selesaikan menggunakan metode homogen ini ya. Kemudian pangkat X dan Y-nya yang terlibat di dalam persamaan, masing-masing suku itu sama derajatnya pangkat X dan Y ya. Jadi kalau kita lihat di sini, X dan Y-nya sama-sama derajatnya 1 ya, pangkatnya sama-sama 1. Kalau yang nomor 2 di sini sama-sama berpangkat 2 ya. Nah, di sini juga ya, derajatnya pangkatnya sama 2. Kemudian yang ini juga sama. Jadi kalau yang bedanya dengan pemisahan variabel apa? Pemisahan variabel kan tadi juga ada yang pecahan ya. Ini bentuk pecahan ya. Kalau yang bentuk seperti ini bukan pecahan, kita bisa selesaikan dengan pemisahan variabel. Nah, kalau bentuk pecahan ini sebenarnya kita bisa selesaikan juga menggunakan homogen ya. Tapi ketika pangkatnya antara X dan Y ini derajatnya sama, maka kita bisa selesaikan menggunakan persamaan diferensial homogen ya. Ini jadi syaratnya ada dua ini tadi, bentuk pecahan dan pangkat X dan Y yang terlibat di masing-masing suku itu derajatnya sama ya. Di masing-masing suku ini derajatnya sama ya. Oke, kita mulai prosedurnya, bagaimana menyelesaikannya. Jadi kita buat permisalan dulu. Y sama dengan V kali X ya. V di sini adalah merupakan fungsi dari X ya. Kemudian kita diferensialkan persamaan ini ya. Y sama dengan V kali X kita diferensialkan. Masih ingat perkalian diferensial ya. Nah, ini kalian bisa buka lagi materi turunannya dulu, diferensial perkalian. Jadi kalau ada perkalian diferensial, maka nanti turunannya adalah dy sama dengan, atau y aksen sama dengan turunannya u ya dikali dengan v ditambah u dikali turunan v ya. Ini, atau di sini dy per dx sama dengan u kali turunannya v ditambah v kali turunannya u ya. Ini dan ini sebenarnya sama. Oke. Jadi nanti kita turunkan V, kalau diturunkan jadi dv per dx kali x ditambah v kali turunannya x itu 1. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Kalau sudah didiferensialkan, kita substitusikan y sama dengan vx nya ke dalam soal dan kemudian kita sederhanakan, baru nanti gabungkan langkah 2 dan 3. Kemudian kita lanjutkan dengan pemisahan variabel, karena memang metode homogen dan pemisahan variabel untuk jenis soalnya kan sebenarnya hampir mirip ya, sehingga ini merupakan penyelesaian persamaan diferensial homogen ini bisa dilanjutkan dengan metode pemisahan variabel. Baru setelah itu substitusikan V sama dengan Y per X dan kemudian disederhanakan. Oke, untuk prosedur ini kita langsung coba ya latihan soalnya ya.
Kita coba latihan soal yang ada di sini. Nomor 1, dy per dx sama dengan x plus 3y. X plus 3y dibagi 2x ya. Oke, kita coba selesaikan dengan persamaan diferensial homogen. Oke. Tadi prosedurnya yang pertama adalah kita misalkan y sama dengan v kali x. Y sama dengan v kali x. Ya. Kemudian kita substitusikan. Nah, ini tadi kan diminta untuk substitusikan y sama dengan vx ke dalam soal. Oke. Yang ini tadi kita diferensialkan, bisa ini ya, dy per dx sama dengan diferensial dari v itu dv per dx kali x nya ditambah v kali diferensial x, itu 1. Karena ini kan diturunkan terhadap dx kan ya. Oke. Sedangkan yang ini y nya kita substitusi menggunakan ini, persamaan ini. Jadi dy ini kita substitusi, jadinya dv kali x seperti ini per dx sama dengan x plus 3, y nya juga kita substitusi, v kali x dibagi 2x ya. Kalau sudah, untuk perkalian diferensial seperti ini ya, bisa kita buat seperti contoh yang tadi ya. Ini jadinya nanti v dv per dx, maaf, ini harusnya oke, v dv per dx ya ditambah x oke, sebentar, saya ulangi dulu ya. Nah ya, ini tadi adalah perkalian di dalam diferensial ya. Jadi nanti kalian bisa pecah seperti ini, v dx per dx ditambah x dv per dx. Oke. Nah, yang ini habis, sisa v plus x dv per dx. Kemudian yang sebelah kanan ini karena sama-sama ada unsur x nya, ini dan ini, nah berarti bisa kita keluarkan ya, tadi plus, jadi nanti ini kan x plus 3vx per 2x, bisa kita keluarkan x nya menjadi 1 plus 3v per 2x. Nah, ini x nya bisa kita coret dengan ini ya, nanti menghasilkan 1 plus 3v per 2 ya. Oke. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, kita kumpulkan yang v ini ke sini ya, ke sebelah sini ya, ke kanan. Oke, saya pindah langsung. Yang ini jadinya min v di sini. Nah, yang sini saya hapus. Nah, sudah. Kemudian ini kita samakan penyebutnya dulu ya. Ini dengan ini kita samakan penyebutnya. Nanti menjadi x dv per dx sama dengan 1 plus 3v. Karena samakan penyebut kan berarti sama-sama 2. Di sini min 2v ya. Oke.
Kalau sudah kita operasikan 3V dikurangi 2V ini dengan ini ya, menjadi 1 plus V per 2. Nah, kalau sudah kumpulkan X dengan X, V dengan V. Jadi yang dV ini kita pindah, maaf, ininya aja yang dipindah ke kiri ya. Jadi dV nya tetap harus di atas ya, ininya berarti nanti ininya yang saya pindah ke kiri ya, jadinya 2 dV per 1 plus V sama dengan dx per x. Nah, baru kalau sudah terkelompokkan V dengan Vx dengan X, kita bisa mengintegralkannya dengan ini namanya pemisahan variabel kan, tadi dikelompokkan, baru kita bisa integralkan. Integralnya 2 per 1 plus V, untuk 2 gak perlu, bisa kita keluarkan dari integralnya, jadi integralnya seper, jadi tinggal integralnya 1 plus V. Integralnya 1 plus V apa? Ln ya, ln 1 plus V. Oke. Kemudian yang ini integralnya seper X, yang ini ya, itu adalah ln X. Oke. Nah, sudah, kita bisa lanjutkan setelah dapat hasil integralnya ya. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini. Berarti kita pindah aja ke ln X nya ke ruas kiri ya, jadinya nanti 2 ln 1 plus V min ln X ya, sama dengan 0. Nah, 0 kalau dilenkan jadinya ln C ya. Jadi 2 ln 1 plus V min ln X sama dengan ln C. Nah, yang ini kalian buat sifat log, jadi pembagian ya, karena negatif. Jadi 2 ln 1 plus V dibagi X sama dengan ln C. Nah, ini ln sama ln kalian coret ya. Oke, sebelumnya di depannya ln ini kan ada angka 2 ya, masih ingat sifat log? Kalau 2 log A ya, itu nanti dia bisa menjadi log A kuadrat ya. Jadi angka di depan log itu nanti dia menjadi kuadratnya, pangkatnya ya. Misalkan 3 log 5, nah maka nanti dia bisa menjadi log 5 pangkat 3. Begitu juga dengan ini, jadi 2 nya jadikan pangkat di sini. Jadi nanti ln 1 plus V pangkat 2 dibagi X sama dengan ln C. Ln sama ln boleh dicoret ya, jadinya nanti 1 plus V kuadrat sama dengan C kali X ya. Kuadratnya ini untuk semuanya ya. Nah, jadi ininya juga kuadrat. Nah, berarti di sini juga kuadrat. Oke. Oke, ini kita sudah dapatkan untuk sementara ya hasilnya. Nah, dari sini tadi kalau sudah disubstitusikan, terus kita gabungkan langkah 2 dan 3, kemudian diselesaikan dengan pemisahan variabel. Nah, tadi kan sudah kita selesaikan pemisahan variabelnya, integralnya ya. Kemudian kita substitusikan V-nya dengan Y per X. Nah, ini. Nah, ini V-nya kita ganti dengan Y per X. Oke, ini saya sebelah sini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini saya pindah ke sini ya. Dari sini kita pindah ke sini. Jadi nanti 1 plus V nya kalian rubah Y per X seperti prosedurnya ya. Kemudian ini dikuadratkan sama dengan C kali X kuadrat. Nah,
Kemudian kita buat Y sama dengan, ya kira-kira ini dikuadratkan jadinya 1 plus 2 Y per X plus Y kuadrat per X kuadrat sama dengan C kali X kuadrat. Nah ini kita buat Y sama dengan, berarti kalau kita kali dengan X kuadrat semua, jadinya nanti ini semua kita kalikan dengan X kuadrat, berarti X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan CX pangkat 4, ya. Nah intinya kita harus membuat ini menjadi Y sama dengan, ya. Nah nanti bisa XY nya, ya, jadi ini kita bisa pindah ke kanan, ini kita keluarkan 2X plus Y sama dengan CX pangkat 4 min X kuadrat, ya. Ini jadinya 2X plus Y sama dengan, nah ini dibagi, ya, nanti CX 4 min X kuadrat dibagi Y. Nah kemudian 2, nah ini nanti 2X nya ya dipindah ke kanan, ya, nanti jadinya Y sama dengan CX pangkat 4 min X kuadrat per Y min 2X, ya. Nah seperti ini. Oke. Nah ini untuk soal pertama. Oke, sekarang kita coba contoh yang kedua, ya, untuk metode homogenis.